Kenapa sih anime Fullmetal Alchemist bisa jadi anime nomor 1 di My Anime List? Terus kenapa dia disebut preman mal? Emang animenya bagus? Atau orang-orang sengaja pilih anime itu biar jadi nomor 1? Ibu, jadi hari ini aku mau bahas soal preman mal. Tanggal 11 Mei 2023, situs My Anime List maintenance. Dan penyebabnya adalah situs ini dihack. Terus semua judul animenya diganti sama Let's Fall in Love Lane. Sebagai wibu yang baru ngikutin anime, aku mikir nih, kalau situsnya bisa kena hack, apa ada kemungkinan kalau hasil dari My Anime List ini juga adalah hasil dari hack? Sekarang sih, aku cuma mau ngomongin anime yang beneran bagus dan pernah ada di peringkat 1. Dan bahkan lebih bagus daripada Fullmetal Alchemist Brotherhood. Aku nggak nonton animenya sih, tapi kayaknya nggak sebagus itu deh. Pertama, ada Kaguya-sama Love is War Ultra Romantic. Kenapa anime ini bagus? Anime ini menceritakan tentang kisah cinta antara ketua OSIS dan juga wakilnya, Ade Shirogane dan juga Kaguya. Kisah cinta mereka beneran digambarkan kayak perang gitu. Masing-masing punya strategi yang bodoh untuk membuat mereka saling jatuh cinta. Mereka kayak gitu karena mereka punya prinsip, siapa yang jatuh cinta duluan, dia yang kalah perang. Ceritanya lebih banget, tapi itu yang bikin lucu. Alasan kenapa anime ini layak jadi nomor 1, karena kisah cinta mereka tuh nggak kentang. Terus penulisnya tuh tahu kapan mesti melawak dan kapan mesti serius. Terus cerita romansnya berkembang, nggak kayak anime romans lain. Endingnya ditutup dengan sangat memuaskan. Pas Shirogane nembak Kaguya, mereka pakai lagu Sentimental Crisis, yaitu lagu ending di season 1. Pokoknya puas banget lah nonton season 3-nya. Tapi setelah itu anime ini turun peringkat jauh karena si preman mal. Kedua, ada Attack on Titan Final Season Part 2. Attack on Titan jelas anime yang hype banget. Dan jelas banget hype-nya anime ini bikin aku penasaran sama animenya. Alasan kenapa AOT Final Season bisa masuk ke peringkat 1 kemarin, karena animenya udah mulai perang dan full action. Eren yang dikeroyok masa tuh bikin puas penonton. Dan kalau kalian ingat, Gabi si sniper handal juga menunjukkan skill menembaknya di anime ini. Adegan yang kepalanya Eren ditangkap sama Zeke itu loh. Mau seberapa bagus animasi dari AOT dan kerennya animenya, pasti bakal kalah sama si preman mal. Dan ujung-ujungnya anime ini turun peringkat. Ketiga, ada Oshinoko. Anime ini lagi hype banget di musim ini, soalnya emang bagus. Pakai banget. Animenya menceritakan gimana gelapnya industri idol di Jepang sana. Awalnya ada dokter yang ngefans banget sama idol group yang bernama Bikomachi. Dan dia paling ngefans sama Hoshino Ai. Tapi dia kaget ternyata idol yang dia suka itu hamil. Setahu aku nih ya, idol itu kan adalah sosok yang suci, polos, sempurna kayak aku. Saharai lu, jamet. Jadi kalau ketahuan hamil atau melakukan hal buruk, pasti nama dan karirnya bakal berakhir. Terus setelah beberapa kejadian, si dokter ini mati. Dan ternyata dia lahir kembali sebagai anak dari Hoshino Ai. Dia reinkarnasi cuy, let's go! Ai punya 2 anak, dan ternyata kedua anaknya itu adalah otaku dan ngefans banget sama dia. Cerita di anime ini dibuat oleh Aka Akasaka, orang yang sama dengan yang membuat Kaguya-sama Love is War. Ini adalah karya kedua dari Aka Akasaka yang mengalahkan Fullmetal Alchemist. Ini orang keren sih. Aku nggak ngerti dia makan apa setiap hari. Kayak bukan nasi deh. Kenapa sih anime ini bagus dan layak mengalahkan FMAB? Karena anime ini ceritanya cukup fresh. Jarang banget ada anime yang bisa menceritakan industri idol sebagus ini. Dan mereka bisa mengeksekusi mangganya dengan bagus. Keempat, ada Kimi no Na wa. Kalian kalau belum nonton anime Kimi no Na wa, kalian keterlaluan sih. Sebagai wibu senior, masa belum nonton? Anime ini adalah satu-satunya karya dari Makoto Shinkai yang berhasil menggeser dominasi dari FMAB. Anime ini punya cerita yang unik. Ceritanya tentang kisah cinta antara Taki dan juga Mitsuha yang bertukar tubuh. Lalu akhirnya mereka tanpa sadar saling jatuh cinta dan pertukaran tubuh mereka diikat oleh takdir gitu. Dan berujung mereka berdua menyelamatkan banyak penduduk dari pecahan meteor. Film ini adalah karya terbaik dari Makoto Shinkai. Lebih baik daripada Tenkinoko, tapi tidak lebih baik dari Suzume.
Pada zamannya, anime ini rame banget dan bikin banyak orang nangis waktu nonton filmnya. Banyak yang nangis jelek gitu cuy di bioskop. Mungkin kalian salah satunya. Dengan grafis yang modern dan animasi yang bagus banget, nggak kaget kalau anime ini bisa menggeser FMAB. Meskipun cuma dalam waktu yang singkat. Kelima adalah Bleach. Aku nggak tahu apakah Bleach ini beneran anime yang benar-benar bagus atau enggak. Tapi kalau kata orang-orang sih bagus. Kalau kata dewa anime sih enggak. Lumayan bagus ya, Ge. Katanya jelek tadi bilang. Enggak. Intinya, Bleach ini adalah salah satu big three. Bisalah bersaing sama One Piece dan juga Naruto. Sepengetahuanku, anime ini punya cerita tentang perang yang terjadi antara Shinigami dan juga Quincy. Jadi, semuanya ini terjadi karena perbedaan pandangan antara keduanya. Shinigami menganggap kalau Hollow adalah roh yang korup dan harus dimurnikan. Sedangkan Quincy menganggap kalau Hollow adalah makhluk yang harus dihancurkan. Tapi, dengan membunuh Hollow bisa merusak keseimbangan dunia. Dan mereka perang karena perbedaan itu. Jadi, akhirnya Quincy disingkirkan dan terisolasi. Akhirnya mereka mau balas dendam ke Shinigami karena sudah menyingkirkan Quincy. Wajar nggak sih kalau Bleach ini mengalahkan FMAB? Wajar aja karena anime ini udah lama nggak muncul. Dan akhirnya kembali lagi dan mengisi kekosongan Big Three. Setelah Naruto tamat dan diisi oleh Boruto yang ampas. Tapi ujung-ujungnya mereka turun sih. Kalah sama preman cuy. Jadi itu dia 5 anime yang layak ditonton dan lebih baik daripada FMAB. Nanti kapan-kapan aku nonton lagi deh FMAB. Aku mau tahu kenapa Perman Mal ini selalu ada di peringkat 1. Beneran layak apa enggak sih? Menurut kalian anime apa yang cocok di peringkat 1? Tulis di bawah ya. Sekian video kali ini. Aku Ocha, stay clean and sound.